Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guru PPKN kelas 7. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali pada bab yang pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada pertemuan yang ketiga. Tujuan pembelajarannya sekarang adalah yang nomor 5, yaitu tentang melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sambil kalian buka bukunya anak-anak, kita simak. Sekarang semangat itu sendiri apa sih artinya? Semangat itu adalah suatu tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan tertentu. Jadi untuk mencapai sebuah cita-cita tentunya perlu semangat anak-anak. Sama seperti kalian ingin mencapai sebuah cita-cita tentunya harus belajar dengan semangat. Itu yang dinamakan dengan semangat. Lanjutkan sekarang, kita kembali pada pendiri negara. Nah, para pendiri negara tentunya kalian sudah paham yang kemarin siapa aja, banyak. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, M. Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan lain sebagainya. Para pendiri negara memiliki semangat yang kuat dalam membuat sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari sebuah negara yang tadinya terjajah menjadi negara yang berdaulat, yang sejajar dengan negara lainnya yang ada di dunia. Jadi itu sebuah perubahan. Semangat beliau, semangat tokoh-tokoh bangsa untuk merubah bangsa tersebut dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka, sejajar dengan negara yang lainnya, berdaulat. Nah, seperti pada gambar ini, pada gambar tayangan di sini, ini adalah salah satu contoh perjuangan beliau, perjuangan pemuda-pemuda ketika itu, zaman itu, berjuang tanpa pamrih, tanpa imbalan. Di sini ikut berjuang, para pemudanya ikut berjuang. Kemudian ini para tentara rakyat juga ikut berjuang bersama. Nah, untuk mencapai apa? Sebuah cita-cita. Cita-citanya adalah negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini salah satu gambar ketika mereka berjuang. Dari semangat para tokoh tersebut akan menghasilkan sebuah bangsa Indonesia yang nantinya akan menyatakan kemerdekaannya. Itu adalah salah satu bukti bahwasannya beliau, para tokoh negara, para pahlawan, cinta pada tanah airnya, cinta pada bangsa dan negara. Tentunya
Bukti cinta itu tadi dilandasi dengan semangat kebangsaan yang diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Nah, seperti itu. Sampai negara Indonesia tercapai kemerdekaannya. Nah, sudah ya. Sambil disimak, dilihat gambarnya. Kemudian saya lanjutkan. Semangat kebangsaan itu yang tadi saya katakan, semangat dengan jiwa dan raganya itu dinamakan dengan nasionalisme dan patriotisme. Contoh sekarang, contoh untuk generasi muda, semangat nasionalisme dan patriotisme, contohnya ketika kalian harus upacara setiap hari Senin, kemudian mengikuti gerak jalan ketika memperingati hari lahir bangsa Indonesia, kemudian mengikuti pramuka. Nah, ini salah satu contohnya. Karena apa? Karena kalian sebagai seorang pelajar ikut pramuka. Ini gambar ini adalah ikut pramuka. Jadi seperti itu. Itu artinya juga ikut berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Sekarang nasionalisme. Nasionalisme itu artinya adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Contohnya, ketika mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu kita mengutamakan bangsa kita sendiri. Namun, kita harus selalu menghormati kedaulatan atau keberadaan negara lain. Jadi itu anak-anak, nasionalisme. Perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Dan saya lanjutkan, sekarang patriotisme. Ini gambarnya ketika para pemuda ikut berjuang, membawa bambu runcing, anak-anak, berjuangnya. Ini patriotisme itu artinya semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Itu patriotisme. Jadi tadi saya katakan bahwa berjuang dengan jiwa dan raga. Sama seperti kalian berjuang untuk apa? Berjuang untuk mencapai sebuah cita-cita. Makanya kalian masuk di sekolah SMP. Nah, kebetulan di SMP Jingawa. Seperti itu. Kita lanjutkan. Pada gambar tayangan yang ini adalah salah satu contoh patriotisme. Mereka ikut berjuang untuk mempertahankan dan membela tanah air sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia, sebagai TNI, anak-anak. Kemudian saya lanjutkan, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Yang seperti tadi saya katakan, pengorbanannya dengan jiwa dan raga. Kita lanjutkan. Sekarang, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan tadi yang dengan jiwa dan raga itu seringkali dinamakan dengan jiwa dan semangat 45. Nah, kalau kalian mendengarkan bahwa pahlawan kita berjuang sampai mati-matian
sampai jiwa dan semangat